Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sylvia Fujiani dengan NPM C10190207 dari Pasar Modal dan Manajemen Portofolio kelas C. Pada kesempatan kali ini, saya akan menganalisis pergerakan saham pada perusahaan PT Bank Rakyat Indonesia Agroniaga Terbuka. Pertama, saya akan menjelaskan mengenai PT Agro itu sendiri. PT Bank Rakyat Indonesia Agroniaga Terbuka atau yang biasa disebut sebagai BRI Agro merupakan suatu perusahaan keuangan yang berjenis jasa perbankan yang ada di Indonesia. PT Agro ini didirikan oleh Dapenbun atau Dana Pensiun Perkebunan Nusantara pada tanggal 27 September 1989. PT Agro mempunyai peranan penting dan strategis dalam perkembangan sektor agribisnis yang ada di Indonesia. Hal ini tentunya PT Agro sebagai bank yang berfokus pada pembiayaan agribisnis, bahkan tercatat portofolio kredit Bank Agro ini yang antaranya 60% hingga 75% disalurkan di sektor agribisnis baik dalam bentuk on-farm maupun dalam bentuk off-farm. PT Agro setelah memperoleh izin usaha dari Menteri Keuangan Republik Indonesia pada tanggal 11 Desember 1989 dan mulai beroperasi secara komersial pada tanggal 8 Februari 1990. Dan tentunya pada tahun 2007 saham Bank Agro mulai tercatat di Bursa Efek Indonesia dengan kode saham AGRO atau Agro. Pada kesempatan kali ini saya akan menggunakan dua analisis, yakni analisis teknikal dan analisis fundamental pada pergerakan saham pada PT Agro. Yang pertama yaitu analisis teknikal, di mana analisis teknikal ini merupakan teknik untuk memprediksi pergerakan harga saham dan indikator pasar saham atau yang biasa disebut sebagai grafik pergerakan berdasarkan aksi pasar yang berdasarkan pada data historis seperti adanya informasi harga serta volume. Data ini merupakan data pada saat saya memulai menganalisis pergerakan saham pada laporan trading mingguan saya, yang dimulai pada tanggal 16 November 2020 hingga 18 Desember 2020. Seperti yang terlihat pada data di sini bahwa hal ini dapat menunjukkan adanya perubahan yang meningkat dari minggu ke minggu, meskipun terdapat penurunan di minggu kedua pada periode laporan trading saya, yaitu hanya mencapai perubahan sebesar 15,79%. Dari data tersebut dapat diperoleh bahwa harga tertinggi mencapai hingga Rp1.110 per lembar saham dan harga terendah mencapai Rp412 per lembar saham. Hal ini dapat ditunjukkan dengan melihat grafik pergerakan saham pada PT Agro, dan di sini saya menggunakan dua grafik, yaitu dengan grafik MA20 dan MACD. Pada grafik MA20 menunjukkan bahwa harga saham terus-menerus mengalami peningkatan hingga pada tanggal 18 Desember 2020 mencapai harga Rp1.035 per lembar saham. Dan jika dilihat dari grafik MACD, garis bantu tersebut menunjukkan bahwa volume pergerakan pembelian saham mencapai 1,758 miliar saham dengan volume mencapai 888,761 juta saham. Hal yang menarik pada pergerakan harga saham pada PT Agro tersebut bahwa pada saat laporan trading di minggu kelima, pada saat IHSG awal menguat 1,24% ke level Rp6.013, pada saat itu PT Bursa Efek Indonesia atau BEI dalam rangka cooling down memutuskan menghentikan sementara atau mengadakan keadaan yang suspensi atas pergerakan saham pada PT Agro
karena pada saat itu saham pada PT Agro itu mengalami peningkatan yang signifikan dengan meningkat sebesar 19,14% ke harga Rp965 per lembar sahamnya, hingga pada saat pembukaan kembali suspensi pada tanggal 18 Desember 2020, PT Agro ini terpantau kembali menguat dengan signifikan dan ditutup naik dengan persentase 10,36% atau bertambah 100 poin ke harga Rp1.065 per lembar saham. Dapat dianalisis bahwa pergerakan saham pada PT Agro dalam satu pekan tersebut mengalami keadaan New 52 Week High. Selain itu, saham pada PT Agro termasuk ke dalam higher high selama 3 hari, juga mengalami keadaan going up fast, di mana dalam jangka waktu satu pekan itu PT Agro mengalami peningkatan dengan cepat sebesar 15%. Lalu pergerakan pada saham PT Agro juga mengalami close up, di mana pada saat close up itu mencapai sampai dengan 4%. Pada saham agro itu juga PT Agro mengalami overbought. Yang kedua yaitu mengenai analisis fundamental pada pergerakan saham PT Agro, beberapa laporan keuangan, yaitu laporan laba rugi, laporan neraca, dan laporan arus kas. Pada tahun 2019, total revenue di mana ditunjukkan pada batang hijau mencapai 383,56 miliar dan earning yang ditunjukkan pada batang biru mencapai 51,06 miliar rupiah. Margin operasionalnya mencapai 12,41% dan margin laba bersihnya itu mencapai 8,52%. Dan pada laporan neraca total MRQ, di mana total MRQ ini dihasilkan dari total utang dibagi dengan total ekuitas, yaitu mencapai 5,6%. Serta dividen yang dibagikan pada periode sebelumnya atau pada tahun 2019 itu mencapai sebesar 1,91 atau Rp2 dan berkisar sekitar 0,54%. Return on equity-nya atau ROE-nya sebesar 0,8%. Dalam kondisi yang seperti itu, strategi yang akan saya ambil yaitu membeli kembali serta menahan saham-saham yang akan membuat high yang baru pada kondisi New 52 Week High, atau saya juga dapat menjual saham yang gagal membuat high yang baru. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.